dibentuknya Kipumjo ini tentu saja untuk menyediakan kesenangan para pejabat-pejabat Korea Utara, terutama dalam hal seksual dan secara khusus untuk melayani para tamu-tamu istimewa dan tak tanggung-tanggung. Jumlah gadis para pemuas nafsu ini sebanyak 2.000 orang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah klik video ini. Masih bersama saya, Asti Naila. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang baru subscribe dan yang masih setia di channel Asti Naila. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dijauhkan dari segala hal-hal buruk. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah 2.000 gadis perawan pemuas seks para pejabat-pejabat di Korea Utara. Langsung saja berikut ulasannya. Para gadis perawan pemuas seks pejabat Korea Utara ini disebut sebagai Kipumjo atau The Pleasure Squad, atau yang berarti pasukan kesenangan. Pasukan kesenangan atau Kipumjo ini dimulai pada masa pemerintahan Kim Il-sung yang merupakan pendiri sekaligus presiden pertama Korea Utara sejak tahun 1948, yang hingga saat ini masih dianggap sebagai presiden abadi Korea Utara yang meninggal pada tahun 1994. Sesuai judulnya, tujuan dibentuknya Kipumjo ini tentu saja untuk menyediakan kesenangan para pejabat-pejabat Korea Utara, terutama dalam hal seksual dan secara khusus untuk melayani para tamu-tamu istimewa dan tak tanggung-tanggung. Jumlah gadis para pemuas nafsu ini sebanyak 2.000 orang. Pada akhir tahun 1970-an, pada puncak kekuasaannya, Kim Il-sung mengirim pejabatnya untuk menjelajahi Korea Utara untuk mencari wanita dan gadis muda perawan yang paling cantik dan paling menarik. Kim Il-sung memang menargetkan perawan secara khusus karena dia percaya bahwa bila berhubungan seks dengan gadis perawan memungkinkan dirinya untuk menyerap ki atau kekuatan hidup seorang gadis. Berbagai sumber menyebutkan bahwa para gadis-gadis muda ini diculik saat sedang berada di sekolah. Pihak berwenang akan memberitahu para orang tua gadis-gadis yang diculik tersebut bahwa putri mereka dibawa dalam misi penting untuk melayani Kim Il-sung. Para orang tua yang anaknya diculik jelas tidak bisa menolak perintah tersebut, karena jika mereka menolak, maka mereka akan menghilang dari dunia ini untuk selamanya. Kipumjo memang menargetkan gadis perawan yang berusia 13 hingga 14 tahun. Pembelot dari Korea Utara bahkan mengatakan bahwa gadis-gadis calon Kipumjo harus menjalani pemeriksaan medis invasif untuk membuktikan bahwa mereka harus benar-benar perawan sebelum mereka dapat bergabung. Setelah mereka memenuhi syarat, maka para gadis yang dipilih kemudian disortir ke dalam 3 divisi yang berbeda. Divisi pertama bernama Gamujo yang bertugas menghibur, menyanyi, dan menari. Divisi kedua Heng Bakjo yang bertugas untuk memijat dan kadang-kadang dikirim ke luar negeri untuk pelatihan. Dan divisi yang terakhir dan yang paling ekstrim adalah Manjokjo yang bertugas untuk menyediakan layanan seksual. Dan ketika para gadis-gadis ini sudah menginjak usia 20 tahun, maka mereka akan dipensiunkan. Kemudian dijadikan wanita simpanan, selingkuhan, atau bahkan wanita penghibur bagi para perwira di militer Korea Utara dan juga bagi pejabat yang berkuasa.
Pengakuan Lee Il-nam yang merupakan keponakan langsung dari Kim Il-sung menyebutkan dalam sebuah memoir yang diterbitkannya saat tinggal dalam pengasingan. Lee Il-nam melukiskan mengenai gambar pesta liar yang akan berlangsung hingga dini hari, yang penuh dengan minuman keras dan seks di kediaman Kim Il-sung yang berada di Pyongyang. Lee Il-nam juga menambahkan bahwa beberapa pesta hanya dikhususkan untuk seks ketika Kim Il-sung dalam suasana hati yang sangat baik. Namun setelah pengakuan Kim Il-nam tersebut, ia pun akhirnya dibunuh pada tahun 1997. Kenji Fujimoto yang merupakan seorang koki sushi yang bekerja untuk keluarga Kim Il-sung antara tahun 1989 hingga tahun 2001 memberikan pernyataan kepada NK News bahwa saudara laki-laki Kim Jong-il yaitu Jang Song-taek akan mengaudisi para calon Kipumjo untuk melayani para diktator selama masa pemerintahannya. Akan ada audisi terpisah untuk para penari. Panel akan meminta mereka untuk mengangkat kaki dan sebagainya. Kenji juga menjelaskan untuk lolos audisi, para calon Kipumjo harus berhubungan seks dengan Jang Song-taek terlebih dahulu. Namun setelah menyampaikan klaim tersebut pada KN News, bisa ditebak, ya, tidak lama kemudian Jang Song-taek pun langsung menghilang dari dunia ini untuk selamanya akibat dieksekusi oleh regu tembak atas perintah keponakannya sendiri yaitu Kim Jong-un karena dianggap sebagai ancaman bagi otoritas lalim. Tubuh Jang hancur berkeping-keping oleh senapan mesin anti pesawat sebelum jenazahnya bakar oleh penyembur api. Sejak saat itu, informasi mengenai Kipumjo ini perlahan-lahan semakin sulit untuk digali karena informasinya ditutup dengan sangat rapat oleh rezim komunis Korea Utara. Seorang gadis mantan Kipumjo, sebut saja namanya Mi Hyang, yang entah bagaimana caranya ia berhasil kabur ke Korea Selatan dan akhirnya berani speak up dan menceritakan kisahnya kepada majalah Marie Claire tahun 2010. Mi Hyang mengaku selama 2 tahun ia pernah melayani pemimpin terdahulu Korea Utara yaitu Kim Jong-il, ayah dari pemimpin sekarang yaitu Kim Jong-un, bahwa dirinya pernah digerayangi oleh Kim Jong-il namun tak pernah diminta untuk memuaskan hasrat seksualnya. Mi Hyang masih mengingat dengan jelas ketika dirinya masih berusia 15 tahun. Ia diculik oleh 2 tentara Korea Utara yang datang tiba-tiba menggerebek kelas sekolahnya dan meminta Mi Hyang untuk ikut dengan mereka. Mi Hyang lalu ditanyai soal sejarah latar belakang keluarganya dan juga pendidikannya, serta apakah dirinya pernah berhubungan seksual dengan seorang pria sebelumnya. Ia mengaku sangat malu ketika ditanya hal demikian kala itu. Setelah diculik, ia pun dibawa untuk pelatihan selama beberapa bulan di Hong Kong untuk mengasah kemampuan memijat, menyanyi, dan menari secara profesional. Setelah itu, Mi Hyang resmi melayani Kim Jong-il dan menjadi anggota Kipumjo, kalangan elit pemerintah Korea Utara. Ia bahkan tidak diperbolehkan untuk bertemu atau berbicara soal ini ke keluarganya, dan jika ketahuan kabur, maka hukuman mati akan menantinya. Setelah kematian Kim Il-sung pada tahun 1994, kemudian kedudukan presiden diserahkan kepada putranya yaitu Kim Jong-il yang tetap mempertahankan pasukan Kipumjo sampai akhirnya ketika Kim Jong-il meninggal di tahun 2011 dan kepresidenan diteruskan oleh anaknya yaitu Kim Jong-un yang memerintah hingga saat ini. Kabarnya pasukan Kipumjo sempat dibubarkan. Hal itu diduga karena Kim Jong-un tidak mempercayai siapapun dalam pemerintahan ayahnya, termasuk para wanita Kipumjo yang pernah melayani ayahnya, yang pastinya sudah mengetahui banyak rahasia dalam istananya yang sangat dilindungi. Itulah sebabnya Kim Jong-un memerintahkan untuk mengembalikan para wanita Kipumjo kampung halamannya dan diperintahkan agar berjanji untuk tidak mengungkapkan informasi apapun sebelum keluar dari istananya yang sangat dilindungi. Para wanita Kipumjo juga masing-masing
diberi imbalan sebesar 4.000 US dollar yang merupakan jumlah uang yang sangat besar di Korea Utara yang dilanda kemiskinan. Pada tahun 2015, muncul laporan di Korea Utara bahwa Kim Jong-un, Presiden Korea Utara saat ini, kembali memerintahkan pasukannya untuk merekrut gadis dan wanita baru, kembali membentuk pasukan Kipumjo yang nantinya dikhususkan hanya untuk melayani dirinya. Mereka juga harus menjalani pelatihan keamanan di Hotel Koryo, Pyongyang sebelum dipekerjakan, seperti ratusan gadis lain sebelumnya. Demikianlah tadi kisah Kipumjo atau The Pleasure Squad atau pasukan kesenangan di Korea Utara. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu bila saya mengupload video terbaru, dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.